Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang terhormat, perkenalkan nama saya Tovan Agung Eka Prastia. Saat ini saya adalah staf pengajar program studi Diploma 3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja Departemen Kesehatan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya. Saya telah ditugaskan menjadi tim pengajar program studi D3K3 sejak tahun 2016 dan mulai terlibat dalam memberikan materi perkuliahan metode penelitian pada periode 2017-2018. Saat ini saya ditugaskan mengajar mata kuliah dasar biostatistika di program studi D3K3 Departemen Kesehatan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah dasar biostatistika telah disusun dan disampaikan pada awal perkuliahan bersama dengan kontrak perkuliahan mata kuliah dasar biostatistika. Kode mata kuliah dasar biostatistika adalah MAS 019 dengan beban studi 1 SKS dan disampaikan pada semester 4. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL mata kuliah dasar biostatistika terdiri dari 1 keterampilan umum, 3 keterampilan khusus, dan 1 sikap, serta 1 psikomotorik. CPL keterampilan umum adalah mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. CPL keterampilan khusus terdiri dari 1. Mampu melaksanakan tugas sebagai praktisi di bidang K3 secara mandiri sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Vokasional K3 Indonesia. 2. Mampu melakukan identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko faktor bahaya keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan hierarki pengendalian. 3. Mampu membuat pencatatan dan laporan pelaksanaan program K3 sesuai dengan format yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. Kemudian CPL sikap adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Terakhir adalah CPL psikomotorik adalah menguasai teori tentang teknik pengumpulan, pengolahan, dan analisis data secara deskriptif, serta penyusunan laporan. Capaian pembelajaran mata kuliah dasar biostatistika adalah setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan mengerti terkait dengan statistika, data dan skala data, statistika deskriptif, serta statistika analitik atau inferensial. Selain itu, setelah menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menganalisis jenis uji statistik yang sesuai diterapkan untuk memudahkan kasus atau memecahkan kasus di bidang K3. Mata kuliah dasar biostatistika adalah perkuliahan yang menyajikan materi tentang pengertian statistika, data, statistika deskriptif, serta penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik. Selain itu juga menyajikan materi tentang statistika analitik atau inferensial yang meliputi estimasi, uji T, ANOVA, uji chi-square, analisis regresi linear, dan logistik. Tujuan instruksional mata kuliah dasar biostatistika adalah setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan mengerti terkait dengan statistika, data, dan skala data, statistika deskriptif, serta statistika analitik atau inferensial, serta menerapkannya di bidang K3. Sebagai upaya mencapai tujuan instruksional tersebut, mata kuliah dasar disajikan dalam beberapa metode. Metode kuliah mata kuliah dasar biostatistika disajikan dalam 1. Sinkronus, meliputi ceramah dan diskusi. 2. Video conference, e-learning, dan video sharing platform. Yang ketiga adalah case study. Inovasi dalam mata kuliah dasar biostatistika adalah case study,
di mana mahasiswa akan diberikan beberapa kasus atau kita sebut dengan data pengukuran untuk dianalisis menggunakan perangkat lunak sesuai dengan materi yang diberikan pada tiap pertemuan. Saya dan tim pengajar telah terjun secara langsung ke perusahaan untuk menggali data yang dapat digunakan sebagai materi, dalam hal ini adalah studi kasus untuk analisis data pada mata kuliah ini. Kasus yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah kasus sebenarnya yang digunakan sebagai suatu dataset tim pengajar dan mahasiswa selama perkuliahan dan praktikum. Melalui penggunaan dataset ini dari studi kasus yang diperoleh langsung dari perusahaan, maka dapat membantu mahasiswa memahami aplikasi dari ilmu dasar biostatistika pada dunia kerja. Interaksi selama perkuliahan dan praktikum mahasiswa dilakukan secara langsung kepada saya dengan tanya jawab di kelas. Saya juga telah menyediakan akses terhadap pemberian mata kuliah materi selama perkuliahan dalam platform e-learning Universitas Airlangga. Saya juga memberikan kemudahan komunikasi kepada mahasiswa melalui email atau komunikasi melewati media sosial atau WhatsApp. Penilaian mata kuliah dasar biostatistika, teori, dan praktikum dengan pemberian tugas individu atau kelompok dengan menyusun laporan praktikum individu deskriptif analisis sebesar 15% dan tugas kelompok analisis data meliputi uji chi-square dan regresi logistik sebesar 15%, diikuti dengan ujian tengah semester sebesar 35% serta ujian akhir semester sebesar 35%. Materi perkuliahan dan praktikum terdiri dari 14 topik. Topik mata kuliah dasar biostatistika teori adalah statistika di bidang K3, statistika deskriptif di bidang K3, statistika deskriptif untuk penyajian data, kemudian statistika inferensial di bidang K3, uji T di bidang K3, kemudian perhitungan uji T sampel bebas, kemudian ANOVA one way, ada LSD least significant difference, analisis korelasi, analisis regresi linear, chi-square test, kemudian pengertian dan perhitungan analisis regresi logistik. Materi praktikum mata kuliah dasar biostatistika adalah melakukan analisis menggunakan perangkat lunak statistik berdasarkan seluruh teori yang diberikan menggunakan dataset yang diperoleh dari kasus perusahaan yang telah kami layani sebagai profesional. Kerjasama, kolaborasi, dan kedisiplinan mahasiswa dalam penyelesaian tugas, dalam hal ini studi kasus, merupakan bentuk pengembangan soft skill dalam mata kuliah dasar biostatistika. Berikut adalah video penyampaian materi pertama, yaitu statistika di bidang K3 yang didahului dengan pemberian kontrak perkuliahan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. 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 Jadi hari ini kita akan membahas mengenai yang pertama adalah kontrak kuliah terkait dengan mata kuliah dasar biostatistika. Kemudian kita akan lanjutkan mengenai pengantar dari biostatistika dan kita akan belajar sedikit mengenai SPSS. Jadi untuk kuliah dasar biostatistika itu pengajarnya adalah saya dan Bu Indah. Kemudian diajarkan di semester genap untuk masing-masing beban studinya kuliah 1 SKS dan praktikum 1 SKS. Pertemuannya dimulai pukul 7 sampai selesai gitu ya. 7 sampai 7.50 itu adalah kuliah, kemudian 8 sampai 8.50 adalah praktikum. Kemudian mata kuliah ini menyajikan materi yang pertama pengertian statistika, kemudian ada belajar mengenai data, yaitu skala data dan sumber data, kemudian membahas statistika deskriptif,
Kemudian setelah deskriptif itu kita akan belajar bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik. Kemudian setelah statistik deskriptif kita akan belajar mengenai statistik analitik atau inferensial. Statistika analitik atau inferensial itu meliputi uji estimasi, uji T, uji ANOVA, uji chi-square, kemudian analisis regresi linear dan regresi logistik. Untuk tujuan instruksional umumnya, setelah ikut mata kuliah ini, Anda diharapkan mampu untuk mengerti statistika itu apa, kemudian data dan skala data itu apa, kemudian statistik deskriptif, serta statistik analitik atau inferensial di data di bidang K3. Itu. Metodenya itu sinkronus, langsung, online atau offline nanti. Dengan metode offline-nya itu langsung di kampus, hanya saja dibagi dua, kelas 2A dan 2B, tapi desain yang kami buat offline akan dilakukan setelah UTS, gitu ya. Nanti tergantung dalam kondisi seperti apa. Kalau sinkronus nanti ya tatap muka langsung gitu. Kalau online seperti ini. Tapi dalam kondisi tertentu bisa jadi saya bisa membuat asinkronus. Gitu ya. Untuk praktikumnya dan penugasan saya lebih ke arah case study. Saya akan menyajikan data itu adalah data real yang biasa saya gunakan di perusahaan. Berkaca dari negosiasi Mas Rafli kemarin. Saya buat untuk bobot penilaian UTS, UAS, dan tugas 35, 35, 30. Kecuali mau dinegosiasi, dirubah lagi seperti kemarin, seperti awal. Itu ya, untuk tugas itu akan dibagi sebelum dan sudah UTS, sudah tugas masing-masing dan dosen. Kemudian untuk soft skill penilaian akan masuk sama penugasan. Itu disiplin seperti yang saya jelaskan kemarin. Ini adalah salah satu beberapa referensi yang bisa digunakan untuk mata kuliah ini. Tapi dalam case ini saya akan memberikan Anda satu buku yang free, yaitu dari saya, itu terbitan 2021, bukunya ini, itu. Dan buku ini saya rasa buku yang interaktif begitu. Hanya saja dia menggunakan bahasa Inggris. Buku ini disetting supaya pembacanya itu tidak pusing. SPSS itu apa sih? SPSS itu stands for Statistical Package for Social Science. Kenapa kok kita masuk ke social science? Sebenarnya bukan kita. Yang membuat itu ya namanya apa itu SPSS untuk social science. Tapi aplikasinya materi apa itu software ini bisa digunakan untuk bidang kesehatan juga, gitu ya. Nah, tugasnya SPSS itu apa? Tugasnya SPSS itu adalah untuk menghitung. Itulah kenapa Anda tidak perlu paham matematik, karena Anda menggunakan alat bantu, tools. Toolsnya apa? Softwarenya SPSS ini. Tugasnya SPSS adalah menghitung untuk Anda. Tugas Anda apa? Tugas Anda itu adalah menyediakan good sampel yang baik. Sampel yang baik itu seperti apa? Satu, cukup bisa dibilang cukup bagaimana Pak ukurannya. Kalau sampelnya itu adalah kalau populasinya adalah 100, berarti kita bisa menggunakan penghitungan sampel
dengan metode tertentu. Misal sekarang ada website itu adalah sampel calculation, begitu saja. Mesin penghitung sampel itu sudah ada. Masukkan saja populasinya. Misal populasinya 100, sampelnya berapa? Pasti kurang dari itu, kurang dari 100. Bagian dari populasi. Apakah good sample itu hanya cukup dari jumlah? Tidak hanya jumlah, tapi adalah struktur datanya itu harus baik. Gitu ya. Kalau kita menentukan sampel, misal pengukuran pencahayaan itu adalah untuk satu ruangan ini, misal ukuran 10 kali 10, kemudian kalau dibuat dengan skema itu kotaknya itu pengukuran itu adalah, misal kita buat 1 meter lah, 1 meter persegi. Berarti kalau 1 meter persegi di dalam 10 kali 10, setidaknya ada 10 titik gitu ya. Nah, 1 meter persegi, 1 meter persegi. Jadi setidaknya ada 10 titik yang digunakan untuk sampel tersebut. Nah, 1 meter apa itu 10 titik tersebut, apakah datanya itu baik? Belum tentu. Baik itu bisa jadi dari cara pengukuran Anda dan juga dari alatnya. Apakah alatnya itu sudah terkalibrasi? Apakah cara pengukuran Anda benar? Itu. Jangan-jangan ketika diukur kemudian Anda terlewat 1 titik. Nah, itu berarti secara datanya tidak cukup bagus karena dari 10 titik ada 1 titik yang tidak ada datanya. Nah, itu berarti datanya tidak cukup bagus. Kalau bagus berarti terisi semua, datanya jelas, Bapak itu ada angkanya semua, ada hasilnya, kemudian alatnya itu terkalibrasi, berarti data ini cukup bagus. Baik, itu adalah pengantar untuk SPSS. Gambaran SPSS itu kalau sudah diinstal bentuknya seperti ini. Nanti akan ada data view dan variable view di bawah. Kemudian di atas itu menunya ada file hingga help. Next. Nah, ini terkait dengan skala data. Scale of measurement. Jadi skala pengukuran atau skala data itu ada 4. Ada nominal, ada ordinal, ada interval, dan rasio. Sebentar saya tanya. Mbak Anugrah, kalau dengar biostatistika, itu rasanya gimana di hati? Takut atau biasa aja atau senang? Takut, Pak. Mulai saat ini buat bahwa mata kuliah yang saya ampu jangan sampai ada rasa takut ya. Kalau dengar kata biostatistika, have fun. Saya akan membuat ini itu menyenangkan mata kuliah saya. Karena kalau di awal itu sudah takut, nanti nggak masuk. Akan ada penolakan, di hati kecil itu akan ada penolakan. Nggak senang sama sekali. Saya tanya lagi, Rizky Pramudia, dengar kata biostatistika, senang apa takut? Kalau saya biasa aja sih, Pak. Biasa aja. Cuma takutnya itu aja, Pak. Takut kan gini, biostatistika kan mata kuliah yang berhubungan dengan banyak data. Ya, mungkin kita kan akan berhadapan dengan banyak data itu, terus salah inputnya itu akan berakibat fatal itu aja sih, Pak. Mungkin mengolah datanya. Kalau salah, kalau ada enggak yang fokus gitu. Terima kasih. Apa yang dirasakan oleh Rizky mungkin sebagian juga dirasakan oleh Fatan. Fatan gimana? Biasa aja tapi ada rasa takut kalau Rizky tadi. Kalau Fatan gimana? Ya Pak, saya gimana ya? Biasa aja sih. Mungkin nanti pas pertengahan kuliah baru sambat. Gini, kenapa kok saya tanya di tengah-tengah? Karena setelah saya dipaparkan sedikit, harusnya akan ada rasa. Rasanya kok mas statistika ini kok bulat, angel banget gitu.
Saya berharap untuk semua mahasiswa bahwa kita akan belajar biostatistika ini itu have fun. Saya tidak akan meminta Anda untuk hitung lagi. Zaman dulu itu saya masuk biostatistika itu saya hitung manual. Kertas penuh karena harus hitung manual. Kalau saya enggak perlu ngitung lah. Saya sudah sepakat dengan Bu Indah bahwa perhitungan manual kita tinggalkan. Kita akan praktikal saja gimana sih mengolah data. Kalau ada data yang dikatakan itu banyak data tadi, supaya data itu bisa kita kendalikan. Kalau kita bisa mengendalikan sesuatu itu kan enak. Dan kita bisa paham atas apa yang kita lakukan, itu akan enak. Handphone yang Anda pegang dulu, mungkin waktu awal Anda tidak paham. Di awal-awal Anda pegang handphone itu pasti gimana caranya menggunakan. 10 tahun yang lalu misalnya, Anda sudah lihat handphone itu bentuknya seperti apa waktu Anda kecil. Waktu pegang pertama kali mungkin Anda masih pokoknya pegang. Jadi pada dasarnya hidup ini itu adalah trial and error, tapi lebih banyak errornya. Saya sendiri sudah mengalami hal tersebut. Saya akan melakukan sesuatu itu berdasarkan trial dan error. Oke, sekarang kita masuk ke fase praktikum. Mbak Danti Dewinta Wardani, apakah sudah diinstal SPSS-nya? Sudah di-download tapi masih bingung buat instalnya. Oke. Mas Rafli sudah selesai instalnya? Masih itu, Pak. Proses, Pak. Lama agaan, Pak. Ini. Waduh, lama ya. Mbak Iya. Nat, sudah proses install? Berat kayaknya ya, Pak. Kayak masih di step berapa ya tadi? Itu kurang satu lagi install kayak setup-nya itu, Pak. Masih jalan, masih loading sih. Tinggal sedikit. Oke. Arif? Masih belum, Pak. Harus bisa. Laptop saya juga agak lemot ini, Pak. Ya. Jadi target kita untuk hari ini itu adalah installing SPSS. Kalau gagal berarti praktikumnya gagal. Minggu depan baru kita akan mainan SPSS ya. Anggap saja mainan lah. Dewi, gimana Dewi? Sudah bisa install? Sudah Pak, tapi tadi salah tiba-tiba ke restart. Jadi ini pindah pakai HP. Oke. Restart itu memang harus dilakukan supaya berfungsi malah. Setahu saya loh ya. Berfungsi dengan baik itu harus di restart. Laila gimana? Beres kah? Bentar, Pak, ini saya pindah di HP soalnya di laptop saya mati, Pak. Tadi habis kirim data. Mau kirim data ke teman saya satu angkatan terus error, down semua. Oke, no problem. Refli, sudah bisa install? Iya, Pak. Install belum, Mbak? Apa proses? Oke, terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tovan. Demikian deskripsi diri saya dalam pendidikan dan pengajaran sebagai pengampu mata kuliah dasar biostatistika di program studi D3K3 Departemen Kesehatan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.